Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, NIM 191430029. Saya membuat video ini untuk tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah satu cara antara dua orang atau lebih yang berbeda kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud dan tujuan dalam mencari kesepemahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak, sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepemahaman kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator di sini berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Yang selanjutnya, karakteristik negosiasi. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang lain, baik sebagai perwakilan individual, organisasi, perusahaan, ataupun kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara pertukaran sesuatu, baik tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang terakhir, hampir selalu berbentuk tatap muka. Yang selanjutnya yaitu prinsip negosiasi. Prinsip negosiasi yang pertama yaitu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, berfokus pada kepentingan bukan posisi. Yang ketiga, mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Yang keempat, harus karismatik, vokal yang terdengar pun harus jelas saat bernegosiasi. Yang selanjutnya yaitu kemampuan dasar bernegosiasi. Yang pertama, tajam dalam berpikir. Yang kedua, sabar dalam bertindak. Yang ketiga, dapat beradaptasi dengan sangat baik. Yang keempat, memiliki sebuah daya tahan. Yang kelima, kemampuan sosialisasi yang baik. Yang keenam, kemampuan konsentrasi yang sangat baik. Yang ketujuh, memiliki suatu kemampuan artikulasi. Dan yang terakhir yaitu mempunyai selera humor yang sangat baik. Yang selanjutnya yaitu kemampuan bernegosiasi. Yang pertama, kemampuan menentukan serangkaian tujuan. Seorang negosiator juga harus mampu bersikap fleksibel dalam membaca keseimbangan atau perubahan posisi tawar selama negosiasi. Yang kedua, kemampuan untuk mempersiapkan dengan baik. Yang ketiga, kemampuan menentukan prioritas. Seorang negosiator harus mampu memberikan prioritas kepada permasalahan yang ada. Yang terakhir, yaitu kompetitif interaktif. Mampu mendengarkan dan menanyakan kepada pihak yang lain. Yang selanjutnya yaitu jenis negosiasi dan tujuan negosiasi. Yang selanjutnya yaitu jenis negosiasi. Negosiasi terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu negosiasi formal, yang kedua negosiasi informal, yang ketiga negosiasi dengan pihak penengah, yang keempat negosiasi tanpa pihak penengah, yang kelima negosiasi kolaborasi, yang keenam negosiasi dominasi, yang ketujuh negosiasi akomodasi, dan yang terakhir yaitu negosiasi lose-lose. Negosiasi formal adalah
Kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua, negosiasi informal adalah negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang ketiga, negosiasi dengan pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Yang keempat yaitu negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antara dua pihak saja. Yang kelima yaitu negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi adalah jenis negosiasi di mana seluruh pihak yang terlibat menyuarakan pendapat dan keinginannya sehingga terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Yang keenam ada negosiasi dominasi. Negosiasi dominasi adalah jenis negosiasi yang akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Yang ketujuh ada negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi di mana setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang terakhir yaitu negosiasi lose-lose. Negosiasi lose-lose adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi, setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Yang selanjutnya ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Yang ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi. Yang keempat, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.